Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kembali kita dapat melaksanakan ibadah kita meskipun sekali lagi masih secara online. Harusnya minggu ini kita sudah bisa secara offline, tetapi karena situasi, kondisi, keadaan lingkungan yang belum memberikan kesempatan bagi kita untuk kita melaksanakan ibadah kita secara offline. Tapi kita tetap berdoa biar kiranya minggu yang akan datang kita betul-betul dapat melaksanakan secara offline di dalam gedung gereja kita. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan kembali memulaikan ibadah kita. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum kita memulaikan ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian, siapkan hidup Bapak Ibu dan berikan yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Mari kita akan berdoa, tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kami akan kembali melaksanakan ibadah kami secara online. Berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga dan urapi semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Dan biar semua kembali untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Hamba berdoa buat umat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara online atau menyaksikan tayangan ini, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi juga. Dan berkati setiap kami Tuhan. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi kami beribadah pada hari ini, kami tolak patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi Roh Kudus menaungi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami dan kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita beri tangan yang paling meriah buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan hati kita, memberikan hidup kita untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus buat hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami datang memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus datang di tengah-tengah kami, memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti dalam hidup kita. Namun kasih Tuhan tetap akan. Terima kasih. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan
mungkin dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Karena mujizat yang disediakan bagi hidup kita. Bagi benar Tuhan kami percaya bagi-Mu dan mustahil bagi hidup kami. Selalu baik setiap hari dalam hidup kami. Dan pada hari ini juga kami yakin kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami ada di tempat ini pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan urapi setiap kami pada pagi hari. Urapi setiap yang mendengar. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Bapak Kembali, semuanya berasal daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kudusan daripada Tuhan. Urapi dan kedahsyatan daripada Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan pada hari ini, semuanya berguna bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama sebagai suatu pengagungan kita kepada Tuhan. Amin. Sebagai suatu penyembahan kita yang kita keluarkan dari hati kita yang paling terdalam, bahwa kita mengagungkan bahwa Tuhan kita yang hidup adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Baik, mari kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Ambil Alkitab Bapak Ibu atau Alkitabnya siapkan. Dan kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, tundukkan kepala dan kita akan berdoa kembali buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara pada kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Oleh karena itu, urapi hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh dapat menerima dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami dengan pertolongan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Hamba berdoa berkati umat Tuhan yang mendengarkan, berikan telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau dengar-dengaran dan yang mau taat melakukan firman Tuhan. Hamba akan menyampaikan, Tuhan tolong ambil alih, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran hamba, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut hamba itu betul-betul berasal dari isi hati Tuhan, bukan dari buah pikiran hamba sebagai manusia yang terbatas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelajaran firman Tuhan pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Segala intimidasi iblis dipatahkan di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. Kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, Bapak Ibu buka 1 Petrus pasal yang kelima ayat 4
kemudian ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Sudah dapat? Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sekali lagi, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kemudian ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Ibu, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul firman Tuhan yang akan saya bagikan melalui khotbah saya pada hari ini, saya beri judul Mahkota Kemuliaan. Sekali lagi, saya beri judul Mahkota Kemuliaan. Nah, kemuliaan selalu didahului dengan yang namanya pengorbanan. Upah selalu didahului dengan yang namanya suatu kerja keras, suatu usaha. Jadi kemuliaan selalu didahului dengan pengorbanan dan penderitaan yang besar. Jikalau kita ingin mendapatkan kemuliaan yang daripada Tuhan, jikalau kita ingin mendapatkan upah yang daripada Tuhan, harus ada sebuah usaha kerja keras, yaitu dengan pengorbanan, penderitaan yang harus kita lalui juga. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sebuah mahkota kemuliaan yang dari Tuhan, maka saya mau katakan kita haruslah terlebih dahulu melalui sebuah pengorbanan dan penderitaan. Kita harus melalui semuanya itu. Kalau kita hanya menginginkan suatu kehidupan yang mudah, maka kita tidak akan memperoleh, maka kita tidak akan mendapat yang namanya kemuliaan atau upah daripada Tuhan. Kalau kita inginkan semua mendapatkan segala sesuatu yang cara yang mudah, maka kita tidak akan memperoleh kemuliaan atau upah yang daripada Tuhan. Berarti dibutuhkan suatu pengorbanan, harus melalui suatu proses penderitaan, maka kita akan mendapatkan yang namanya kemuliaan atau kita akan mendapatkan upah yang daripada Tuhan. Nah, mahkota ini berbicara tentang hiasan kepala. Hiasan kepala yang khas. Dan hiasan kepala ini tentunya akan dirias dengan sedemikian rupa. Diletakkan batu permata di bagian depan, yaitu mahkota ini. Dan itu tentunya mahkota kita tahu seringkali dipakaikan kepada raja-raja, dipakaikan kepada orang-orang besar. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, ada 5 mahkota surgawi yang disebutkan di dalam perjanjian baru. Dan mahkota surgawi ini yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka adalah orang yang hidup di dalam Yesus. Mereka adalah orang yang setia kepada Yesus. Maka mereka akan menerima mahkota yang daripada Tuhan. 5 mahkota kemuliaan ini berbicara tentang di dalam perjanjian baru, mahkota yang namanya abadi. Kemudian mahkota sukacita. Kemudian mahkota yang namanya lagi kebenaran. Baru mahkota kemuliaan dan mahkota yang namanya kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam kata Yunani yang diterjemahkan sebagai mahkota adalah Stefanos. Sekali lagi, dalam kata Yunani yang diterjemahkan sebagai mahkota adalah Stefanos. Nah, asal kata Stefanos ini diambil dari Stefanus, hamba Tuhan yang mati secara martir. Stefanos. Nah, yang memiliki makna, mempunyai arti, yaitu sebuah lambang sebuah lambang kebangsawaan. Hadiah dari apa? Dari sebuah permainan atau sebagai sebuah simbol kehormatan pada umumnya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi
untuk kita memperoleh atau untuk kita dapat memperoleh mahkota kemuliaan yang dari Tuhan, maka tentunya kita haruslah terlebih dahulu mau, atau kita haruslah terlebih dahulu rela untuk yang pertama berkorban. Kita harus rela untuk berkorban. Nah, berkorban, berbicara tentang berkorban di sini, yaitu bukan berkorban yang ada di benak kita, mungkin berkorban yang ada seringkali di dalam pikiran kita, yaitu berkorban yang berbicara tentang materi. Bukan hanya berkorban tentang materi. Memang seringkali kalau kita berbicara tentang berkorban, yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita, yaitu korban secara materi atau korban uang. Tetapi di sini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan mau daripada kita bukan hanya korban dalam bentuk materi, korban dalam bentuk uang, tetapi yang Tuhan mau ialah kita haruslah mau berkorban dalam hal hati, dalam hal waktu. Nah, kalau berbicara tentang hati, yaitu kita harus mau mengorbankan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, ya, dibentuk oleh Tuhan sehingga kita memiliki hati yang mau taat kepada Tuhan, hati yang mau taat kepada Tuhan. Ini yang paling terpenting. Kita harus mau mengorbankan hati kita kepada Tuhan untuk untuk memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan, memiliki hati yang selalu mau mengutamakan Tuhan, memiliki hati yang mau selalu mendahulukan Tuhan dibandingkan apapun. Nah, kalau kita sudah memberikan hati kita kepada Tuhan, apa sih yang tidak dapat kita berikan bagi Tuhan? Semua pun dapat kita berikan bagi Tuhan. Betul gak? Kalau hati kita sudah kita berikan bagi Tuhan, apapun yang ada pada kita ketika Tuhan minta, maka pun kita akan berikan bagi Tuhan. Kenapa? Bagi kita Tuhanlah segala-galanya. Kalau kita sudah memberikan hati kita bagi Tuhan, sehingga apa? Kita memiliki hati yang terpaut senantiasa kepada Tuhan. Bukan hati yang selalu memandang kepada apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan bagi kita, tapi kita memandang kepada hati, kepada Tuhan. Hati kita memandang hanya kepada sang pemberi, bukan yang diberikan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, yang kedua, kita harus mau berkorban dalam hal tidak hanya hati, tetapi kita harus juga mau berkorban dalam hal waktu. Waktu apa? Waktu untuk Tuhan. Waktu untuk Tuhan dalam hal yaitu kita menyediakan senantiasa, kita menyediakan selalu, yaitu waktu-waktu secara khusus buat kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, bersekutu dengan Tuhan setiap hari, bukan dalam waktu-waktu tertentu, tetapi kita menyediakan waktu-waktu khusus untuk kita dapat berdua dengan Tuhan, berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui perenungan akan firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau kita mendahulukan terlebih dahulu waktu kita untuk kita bersama dengan Tuhan, bukan yang lain. Tetapi Tuhan yang terlebih dahulu, bukan yang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang mau berkorban adalah orang yang hatinya terpaut selalu kepada Tuhan. Bukan hati yang terpaut kepada dunia ini, tetapi hati yang selalu terpaut kepada Tuhan. Itu adalah orang yang mau berkorban. Dan tentunya orang tersebut adalah orang yang akan selalu memberikan waktunya untuk berdua dengan Tuhan dalam waktu-waktu secara khususnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, yang kedua, mahkota kemuliaan. Jikalau kita ingin memperoleh mahkota kemuliaan yang daripada Tuhan, maka kita haruslah terlebih dahulu, yaitu rela atau berani atau mau berkorban. Tetapi tidak hanya kita harus rela atau kita harus mau berkorban saja, tetapi kita juga haruslah terlebih dahulu rela
menanggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi yang kedua, menanggalkan hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita. Memang tidak mudah untuk menanggalkan suatu hal-hal yang buruk, artinya suatu kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam diri kita yang sudah terbentuk begitu lamanya. Memang tidak mudah. Tetapi jikalau kita ingin memperoleh mahkota kemuliaan, jikalau kita ingin memperoleh upah yang daripada Tuhan, tidak ada lain lagi selain kita harus mau menanggalkan hal-hal yang buruk yang ada dalam diri kita. Tidak ada jalan lain. Kita harus mau menanggalkan hal yang buruk yang melekat pada hidup kita. Nah, menanggalkan hal-hal yang buruk yang dimaksudkan di sini ialah kita harus mau menanggalkan hal-hal yang buruk yang ada di dalam kehidupan kita, seperti contohnya saya mau beritahu kepada kita semua, yaitu cara berpikir duniawi. Cara berpikir duniawi. Nah, saudara, kalau kita melihat ada begitu banyak anak Tuhan atau begitu banyak orang percaya ya yang masih mempunyai cara berpikir duniawi, yang mana mereka masih menganggap contohnya bahwa ada hari-hari tertentu, ada tanggal-tanggal tertentu yang mempunyai berkat tersendiri. Masih ada banyak anak Tuhan atau orang percaya yang masih percaya ada hari baik, ada hari yang tidak baik. Ada juga masih anak-anak Tuhan atau orang percaya yang menganggap bahwa hari Kamis Kliwon itu berbahaya dibandingkan hari Sabtu. Karena hari Kamis Kliwon itu tempatnya setan-setan bergentayangan karena malam Jumat Kliwon dibandingkan hari Sabtu. Padahal kalau kita melihat sebetulnya hari Sabtu yang lebih berbahaya, banyak setan-setan hidup bergentayangan. Kenapa? Ada lagu yang mengatakan malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Nah, itu berbahaya sebetulnya. Di situ setan-setan banyak bergentayangan untuk merasuki apa? Merasuki anak muda. Karena malam Minggu, malam yang panjang, mereka boleh pacaran bergadang sampai pagi hari. Apa yang mereka lakukan? Ya tentunya hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini cara berpikir duniawi ini yang harus diubah. Kita harus buang, kita harus tanggalkan dari dalam diri kita. Ada juga masih banyak orang percaya atau orang Kristen menganggap bahwa orang yang lahir di tahun babi itu lebih diberkati daripada orang yang lahir di tahun macan. Masih ada yang percaya, saudara. Ada juga masih orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang menganggap bahwa yang lahir di tahun naga itu pasti akan sukses dan berhasil dibandingkan yang lahir di tahun monyet. Bagaimana saudara? Masih percaya pada hal-hal seperti itu? Masih ada banyak anak-anak Tuhan, masih banyak orang percaya mempercayakan hal ini. Nah, inilah cara berpikir duniawi yang harus kita tinggalkan, yang harus kita lepaskan dari dalam diri kita. Bahkan masih ada orang yang menganggap bahwa perempuan yang berbintang Sagittarius tidak cocok kalau menikah dengan lelaki yang berbintang Libra. Atau ada juga orang yang menganggap bahwa laki-laki yang berbintang Libra tidak cocok menikah dengan perempuan yang berbintang Leo. Mungkin bintang Leo itu karena kan sangar kan, nanti lebih menguasai dan sebagainya, tidak cocok. Sementara Libra kan agak gemulai, agak lemah lembut, nggak cocok. Masih ada banyak orang-orang Kristen, bahkan anak Tuhan yang mempercayakan hal ini, saudara. Masih banyak. Masih dapat kita temukan. Pada saat sekarang ini pun, zaman modern ini pun masih ada kita temukan. Bahkan masih ada orang mempercayai bahwa kehidupan ini, bahkan anak Tuhan mempercayai bahwa kehidupan ini ditentukan oleh garis tangan. Menganggap bahwa garis tangan ini menentukan apakah orang itu nanti hidupnya sukses atau tidak, dia orang yang berhasil atau tidak. Menganggap garis tangan ini menentukan. Aduh saudara, masih ada banyak. Bahkan kita dapat menemukan orang percaya, anak-anak pun yang menganggap bahwa garis tangan ini menentukan kehidupan seseorang. Dia berhasil atau tidak kelaknya, dia sukses nantinya atau tidak. Nah saudara, ini harus ditanggalkan. Ini harus kita buang dari dalam kehidupan kita.
Jangan kita ngakunya anak Tuhan tetapi kita masih percaya akan hal-hal ini. Kita masih percaya dengan hal-hal yang ada dari dunia ini, yang sudah ditanamkan mungkin dari sejak kita kecil, ditanamkan di dalam pikiran kita, sehingga kita masih mempercayakan hal ini. Atau mungkin dari budaya, dari keluarga kita, lingkungan kita masih mempercayakan hal ini. Kita harus buang sebagai anak Tuhan. Jangan ngaku anak Tuhan kalau kita masih tetap percayakan hal ini. Buang semua. Buang itu dari pikiran kita. Dan kita harus mau diubahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat ada juga begitu banyak umat Tuhan yang memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, dan masih percaya kepada tahyul-tahyul, kepada dongeng-dongeng turun-temurun. Padahal dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan jangan percaya kepada dongeng-dongeng nenek-nenek. Jangan percaya. Bapak Ibu saya buka dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Saya akan bacakan. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita bacakan. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Firman Tuhan sudah dengan jelas mengatakan, jauhilah dongeng nenek-nenek tua. Dan latihlah hidupmu, latihlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Berarti latihlah hidup kita hanya untuk mempercayai Tuhan, bukan dongeng nenek-nenek tua, bukan tahyul-tahyul lagi kita percaya. Kita ubah cara berpikir duniawi kita ini, kita buang semuanya, kita tanggalkan semua hal-hal buruk ini yang ada dalam diri kita. Amin. Nah, menanggalkan hal-hal yang buruk yang dimaksud di sini yang kedua ialah kita harus mau menanggalkan yang namanya keinginan, tidak hanya cara berpikir dunia, tapi keinginan duniawi kita ini harus kita tanggalkan, harus kita buang juga. Nah, keinginan duniawi adalah suatu keinginan yang berkaitan dengan kedagingan kita. Nah, yang berkaitan dengan keinginan daging ini Bapak Ibu tahu, itu tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Keinginan daging telah nyata dan bla 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 dan sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat itu berbicara tentang keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Nah, tetapi di sini keinginan duniawi ini yang berkaitan dengan keinginan daging, yaitu keinginan mata, keangkuhan hidup. Inilah yang harus kita tanggalkan, yang harus kita buang, yang harus kita lepaskan dari dalam hidup kita. Itu harus kita tanggalkan. Karena kalau kita lihat yang berbicara tentang keinginan daging, jelas tadi Galatia 5 19 sampai 21. Ya kan? Itu sebetulnya berbicara tentang apa? Ditekankan. Berbicara tentang percabulan. Itu keinginan daging. Berbicara tentang percabulan. Percabulan berarti berbicara tentang pornografi. Berbicara tentang seks bebas. Berbicara tentang hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Salah satunya adalah percabulan. Nah, Tuhan mau kita menanggalkan, Tuhan mau kita melepaskan, Tuhan mau kita membuang keinginan duniawi ini yang berbicara tentang kedagingan. Yang kedua adalah berbicara tentang keinginan mata. Keinginan mata ini berbicara bukan tentang mata keranjang atau lain sebagainya, bukan. Tetapi intinya di sini keinginan mata berbicara tentang keserakahan hidup, ketamakan hidup. Tamak serakah karena akan harta kekayaan, sehingga dia berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dengan menghalalkan segala macam cara. Untuk apa? Untuk kehidupan, untuk kesenangan duniawinya. Nah, Bapak Ibu lihat baru-baru ini kan heboh di media sosial, khususnya maaf saya bilang di daerah tempat kita tinggal saat ini di Pulau Bali, yaitu salah satu selebgram, ya kan, jadi artis selebgram ini ya, selebritis Instagram. Dia kalau nggak salah sering mengupload di Mango. Waktu saya baca itu kan hebohnya lagi heboh ini di Pulau Bali. Nah, dia sering kali mengupload yaitu foto-foto atau video-video yang tidak seronok, foto-foto yang tidak pantas sebagai seorang wanita yang ia bagikan di media sosial Mango. Nah, sekali tayang kalau nggak salah dikatakan itu dia mendapatkan sekitar 1,5 juta bahkan lebih, dan penghasilannya itu bisa mencapai dikatakan
25 juta mungkin sampai 50 juta dalam 1 bulan. Nah, dia ingin memperoleh uang, memperoleh harta untuk memenuhi keinginan duniawinya dengan melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang membawa suatu percabulan kepada banyak orang waktu menyaksikan, waktu melihatnya, saudara. Saya nggak melihat, saya nggak menyaksikan, saya hanya tahu dari berita, dan itu masuk di televisi juga, dan masuk dalam media-media sosial juga. Seorang selebgram ditangkap, digerebek pada pagi hari di tempat kos-kosannya. Karena apa? Membagikan foto-foto syurnya, foto-foto yang tidak senonoh itu ke media sosial, hanya untuk mendapatkan kepenuhan dirinya, yaitu berbicara tentang uang, itu berbicara tentang harta. Nah, Tuhan mau kita menanggalkan keinginan duniawi yang berbicara tentang percabulan. Tuhan mau kita menanggalkan keinginan dunia yang berbicara tentang apa? Mata. Tadi kan percabulan itu kedagingan, tetapi tentang keinginan mata. Keinginan mata itu akan harta kekayaan, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak tercela di mata Tuhan, hal-hal yang tercela di mata Tuhan. Tuhan mau kita buang semua itu. Korupsi, sama, melakukan korupsi itu adalah berbicara tentang keinginan mata. Kenapa? Ingin memperoleh lebih banyak lagi bagi dirinya sendiri. Berbicara tentang keserakahan, berbicara tentang ketamakan. Padahal firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah dengan apa yang ada pada dirimu, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Cukupkan dan bersyukur dengan apa adanya. Dan waktu saudara melalui semua itu, Tuhan pun akan menghadiahkan kepada saudara berkat di dalam kehidupan saudara, kecukupan. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa saudara tidak akan meminta-minta roti, tapi melainkan saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberi. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, tidak hanya keinginan mata yang berbicara tentang keserakahan, tetapi di sini juga berbicara tentang keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu berbicara tentang kesombongan. Nah, kesombongan adalah satu dosa yang dibenci oleh Allah. Sejak mula kita tahu bahwa iblis jatuh dan dibuang ke dalam bumi ini. Kenapa? Karena dosa kesombongannya. Kesombongannya apa? Untuk menyaingi Allah. Dia merasa dia dapat menyaingi Allah yang menciptakan dia. Makanya akhirnya dibuang. Karena apa? Dosa kesombongan. Dia dibuang, dia diusir oleh Allah karena ingin menyamai Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan, sekali lagi, mari kita mau membuang, kita mau menanggalkan setiap keinginan-keinginan duniawi yang ada dalam diri kita. Kita mau buang jauh-jauh dari hidup kita. Amin. Yang ketiga, mahkota kemuliaan. Ya, mahkota kemuliaan. Untuk kita dapat memperoleh mahkota kemuliaan yang daripada Tuhan ini, maka kita harus terlebih dahulu rela atau mau berkorban, rela atau mau menanggalkan hal-hal yang buruk. Dan yang ketiga, kita haruslah terlebih dahulu rela untuk hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Ketaatan hidup kepada Tuhan. Hidup dalam ketaatan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, untuk hidup dalam ketaatan ini bukan sebuah pilihan, tetapi hidup dalam ketaatan kepada Tuhan adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Saya mau tekankan kepada saudara, adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Aku memilih taat atau aku memilih tidak taat, boleh nggak? Nggak ada. Tapi kita harus tetap memilih yang namanya taat, karena itu adalah suatu keharusan untuk kita hidup penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketaatan adalah hal yang terutama, hal yang paling pertama di dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai sebuah ciri, itu sebagai sebuah tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang akan memimpin kita, yang akan membawa kita kepada kekudusan hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam ketaatan itu sekali lagi dapat memimpin juga, yaitu memimpin kita kepada kasih dan persatuan. Kasih dan persatuan. Artinya kalau kita lihat di sini bahwa kasih kita adalah, kita harus mempunyai kasih yang tulus, bukan kasih yang berpura-pura. Baik dalam hal kita mengasihi Tuhan kita, baik dalam hal kita mengasihi sesama kita, kita harus mengasihi dengan tulus, bukan dengan penuh kepura-puraan.
bukan manis di bibir, lain di hati. Mudah kita mengucapkan kata-kata, tapi yang dalam hati kita berbeda. Tapi Tuhan mau kasih kita adalah kasih yang tulus, bukan kasih yang berpura-pura. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan aku mengasihimu Tuhan, ya kita harus mengasihi Tuhan sepenuh hati kita. Aku memberikan hidupku bagimu Tuhan, ya kita harus berikan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Nggak bisa kita bagi untuk Tuhan separuh, untuk dunia separuh, enggak. Bukan berarti kita udah meninggalkan semua yang ada di dunia ini gitu. Fokus lah ke Tuhan terus semua. Udah nggak bekerja, nggak apapun, enggak juga. Bukan gitu maksudnya. Tetapi hati kita harus tetap terpaut kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Hati kita harus tetap tertuju kepada Tuhan, bukan kepada segala isi yang ada di dunia ini. Sehingga apa? Waktu kita mengatakan aku mengasihimu Tuhan, berarti kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Menjadikan Tuhanlah segala-galanya di dalam hidup kita. Sehingga ada lagu mengatakan, aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Jadi kita mau makan, ingat Tuhan. Kita mau tidur, ingat Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatu, ingat Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga waktu kita mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang akan kita lakukan pun, kita akan selalu teringat akan Tuhan. Mau beraktivitas, aku ingat Tuhan. Datang pada Tuhan dulu deh. Berikan waktu untuk Tuhan dulu. Bersekutu dengan Tuhan dulu. Nah, mengasihi Tuhan juga kita buktikan dengan apa? Mengasihi sesama kita. Bagaimana caranya kita mengasihi sesama kita? Dengan melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah perbuatan yang nyata. Ada yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan. Kalau memang Tuhan gerakan kita untuk kita mengulurkan tangan kita, dapat memberi sesuai dengan kemampuan kita, kita lakukan. Jangan kita menutup mata kita. Firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama mengasihi sesama kita manusia, mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi keluarga kita. Sama kita mengasihi seperti mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita membenci, berarti kita membenci diri kita sendiri. Tidak bisa kita mengatakan Tuhan aku mengasihimu Tuhan, tetapi kita membenci saudara kita. Tuhan aku mencintaimu lebih dari apapun, tapi kita tidak memandang kepada orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kita. Itu namanya omong kosong. Jadi Tuhan mau kita memiliki kasih yang tulus, bukan kasih yang berpura-pura di dalam hal kita apa? Mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan kita buktikan dengan kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Nah Tuhan mau kita taat melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita ingin menerima yang namanya mahkota kemuliaan yang daripada Tuhan. Kalau kita ingin menerima yang namanya upah yang daripada Tuhan, baik waktu kita hidup di muka bumi ini maupun nanti kelak waktu kita dipanggil untuk kita bersama-sama dengan Dia, kita menerima upah yang daripada Tuhan. Maka saya mau katakan, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita harus taat kepada yang namanya perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu, kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini, kemuliaan itu selalu didahului dengan yang namanya pengorbanan tentunya. Dilalui dengan yang namanya penderitaan yang besar. Tetapi kalau kita mau menerima sebuah mahkota kemuliaan yang dari Tuhan, maka kita harus mau juga merelakan. Kita juga harus mau menyerahkan yang namanya hidup kita ini sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Tapi kita mau menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan yang indah di dalam hidup kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari tundukkan kepala. Kita akan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang sudah memberkati kami, yang sudah menguatkan kami, bahkan mungkin yang sudah mengingatkan kami pada hari ini. Oleh karena itu, biarlah melalui firman-Mu ini betul-betul firman-Mu hidup di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyadari bahwa kami akan menerima mahkota kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan,
Namun ada hal-hal yang berani untuk kami korbankan dari hidup kami. Yaitu kami harus berani untuk berkorban. Yaitu korban hati yang siap dibentuk oleh Tuhan. Yaitu korban waktu yang untuk kami selalu siapkan untuk kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Baik juga kami harus rela untuk menanggalkan hal-hal yang buruk yang berkaitan dengan hal-hal duniawi ini Tuhan, yang mengikat kami, yang kami tanpa sadari seringkali membawa hati kami seringkali terarah dan terpaut pada dunia ini dibandingkan hati kami tetap tertuju dan terarah kepadamu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk kami menanggalkan hal-hal yang buruk, yaitu cara berpikir kami yang duniawi dan keinginan-keinginan duniawi kami yang menyesatkan kami. Tuhan, tolong lepaskan kami. Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami beroleh kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah, biarlah kami mau dan kami rela untuk menanggalkan semua itu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami boleh juga hidup di dalam ketaatan, taat kepada perintah-perintah-Mu, taat kepada firman-Mu Tuhan, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh firman-Mu, yaitu mengasihi-Mu Tuhan lebih daripada apapun, lebih daripada siapapun. Dan kami boleh belajar untuk mengasihi sesama kami sebagai bukti kami mengasihi-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, sanggupkan kami untuk kami betul-betul rela Tuhan Yesus melepaskan semua itu, melakukan semua ini untuk memperoleh mahkota kemuliaan yang daripada-Mu, untuk menerima upah yang daripada-Mu, baik ketika kami hidup di muka bumi ini maupun kelak waktu Tuhan memanggil kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Hamba boleh berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus melalui firman Tuhan ini akan terus berbicara kepada setiap umat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena Dia ada di atas segala raja. Dia yang berkuasa atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua bertentangan buat Tuhan dan separat buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Dia ada di atas segala raja.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini secara online. Dan kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa dan doa berkat. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini karena kami boleh melaksanakan ibadah kami meskipun secara online. Oleh karena itu kami bersyukur buat pertolongan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus yang sudah menolong memimpin kami sehingga ibadah ini boleh terlaksana dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat situasi kondisi terkini Pulau Bali di mana tempat kami berada. Tuhan tolong pulihkan, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan. Dan rencana-rencana pemerintah untuk membuka wisata, Tuhan tolong juga biarlah rencana ini boleh terlaksana. Namun tetap Tuhan dalam protokol kesehatan yang ketat yang diterapkan oleh pemerintah, tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tapi mengabaikan hal yang lain. Tetapi boleh tetap berjalan secara bersamaan. Tuhan tolong, kami berdoa berkati pemerintah kami yang ada di Pulau Bali ini, berkati pemerintah bangsa kami ini, dari presiden, wakil presiden dan jajarannya. Berkati mereka, untuk mereka dapat memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, dan terlebih menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati kota di mana kami berada, karena kesejahteraan kota di mana kami berada itu adalah kesejahteraan bagi kami juga Tuhan. Kami berdoa buat lingkungan gereja kami, Tuhan tolong biarlah kiranya di lingkungan ini boleh kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh melaksanakan ibadah kami dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan biarlah lingkungan tetap boleh bekerja sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan lawat, hanya Roh Kudus yang bisa menjamah kepala lingkungan di mana lingkungan tempat kami melaksanakan ibadah atau gereja kami ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat 1 minggu ke depan dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Mari Tuhan tolong campur tangan, Tuhan berkarya, Tuhan memberkati, Tuhan membuat maju, Tuhan membuat berhasil apa yang kami lakukan, kerjakan, hingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi, dengan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan secara pribadi, Tuhan akan menjadi sumber pertolongan, Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi jemaat Tuhan, sehingga beroleh kemenangan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus umat Tuhan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan memagari bentengi sehingga dijauhkan sepanjang 1 minggu ini dan seterusnya dari mara bahaya, maut, kecelakaan untuk apapun, kuasa gelapan, rencana jahat manusia, tangannya menyebabkan wabah virus yang sedang merebak saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pertemuan kami di minggu yang akan datang, baik mungkin kalau memang sudah diizinkan untuk ibadah secara offline maupun kalau memang kami harus melakukan lagi kembali secara online. Tuhan berkati pertemuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Dan percaya bahwa apa yang menjadi janji berkat Tuhan melalui Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap umat Tuhan juga. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami akan akhiri dalam doa dan doa berkat. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Besem Hamasiah.